Tapi kalau lidahnya kasar, menyakiti hati orang, menyinggung perasaan, kebun binatang keluar, caci maki, sumpah serapah, batal keislamanmu, rusak. La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan rusak perbuatan baikmu bil manni, mengungkit-ungkit, mengungkap-ungkap, wal adha, menyakiti hati orang lain. Siapa itu muslim? Muslim itu syaratnya dua. Yang pertama, man salimal muslimun, selamat orang lain, min lisanihi, dari lisannya, wayadih, dan dari tangannya. Syahadat sudah, sholat sudah, puasa sudah, zakat sudah, haji umroh insya Allah sudah, daftar 2024, berangkat 2050. Amin. Tapi kalau lidahnya kasar, menyakiti hati orang, menyinggung perasaan, kebun binatang keluar, caci maki, sumpah serapah, batal keislamanmu, rusak. La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan rusak perbuatan baikmu bil manni, mengungkit-ungkit, mengungkap-ungkap, wal adha, menyakiti hati orang lain. Makanya orang yang baik, orang yang pandai menjaga lisannya. Man kasura kalamuhu kasura saktuhu. Siapa yang paling banyak ngomongnya, dialah yang paling banyak dosanya, dialah yang paling banyak salahnya, dialah yang paling banyak silapnya. Di antara kita yang ramai ini, siapa yang paling banyak salahnya? Janganlah kuat-kuat. Makanya Ustaz Abdul Somad itu kalau tausiah tidak lebih dari 60 menit. Kenapa? Karena khawatir kalau berlebih, banyak silap, banyak salah, banyak dosa. Apalagi selama ini Bapak Ibu sudah mendengar tausiah-tausiah Ustaz Abdul Somad dari YouTube, dari FB, dari Instagram, dari TikTok. Ini yang hadir malam ini, mereka mau melihat mana orang yang selama ini menyinggung perasaan saya, mana orang yang selama ini menghabiskan paket saya 2 giga. Akhirnya malam ini kita ketemu, ternyata wajahnya lebih putih dari YouTube. Bukan kata saya, itu kesaksian beberapa jamaah. Saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, Ustaz Abdul Somad itu hitam, hitam-hitam si tampuk manggis, walaupun hitam kupandang manis. Tapi kenapa waktu ceramah di Maros wajahnya putih, lampunya terang? Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka yang paling penting pertama menjaga lisan. Kami bilang lidah, Ustadz jawab lisan. Lisan bahasa Arab, lisanun. Kalau lidah, lidahun. Lidah bahasa kita, lisan bahasa Arab. Doakan supaya Abdul Somad tidak salah lisannya. Yang disampaikan ayat Quran, yang disampaikan hadis-hadis Rasulullah, yang disampaikan fatwa. Kalaupun nanti di akhirat dihisab, ditanya, lisanmu salah Abdul Somad, mudah-mudahan Allah mengampunkan dosa Abdul Somad dan dosa kita semua insyaallah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah. Man lazimal istighfar, siapa yang memperbanyak istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja, segala kesempitannya diberikan Allah makhraja, solusi jalan keluar. Wa min kulli hammin faraja, setiap kesusahannya diberikan kebahagiaan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, diberi rezeki dari jalan yang tak disangka-sangka. Mudah-mudahan kita termasuk yang banyak beristighfar. Ada orang yang jenis mulutnya mau ngomong nggak berhenti, maka lebih baik beristighfar. Tapi kalau kebetulan hadir malam ini para pegawai dinas kantor dari Kabupaten Maros, jangan gara-gara Ustadz Somad ngomong istighfar, besok hari Ahad, hari Senin masuk kantor,
Disduk Capil, Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil, datang orang mau ngurus akte kelahiran anak, datang orang mau ngurus macam-macam surat, ditanya, gimana urusan surat anak saya? Astagfirullah. Kita tetap melayani orang, pelayan masyarakat. Sholatnya rajin, puasa sunatnya rajin, ke Makkah tawaf sa'i dan umrah, melaksanakan haji, melontar setan jumrah ula usta aqabah. Setelah pulang ke kampung halaman, dia yang semangat melontar setan, dia juga yang berteman dengan setan. Kata setan, kau yang memusuhi, kau juga yang memulai. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bermusuhan dengan setan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dengan lisan orang masuk ke dalam Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dengan lisan orang dapat pahala zikir. Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Dengan lisan orang dekat dengan Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dengan lisan orang dapat pahala amar ma'ruf nahi mungkar. Jangan zina, jangan mencuri, jangan korupsi, jangan curang, jangan riba, jangan makan haram. Dengan lisan orang selamat dari azab Allah. Tapi jangan lupa, dengan lisan pahala menjadi berpindah. Orang yang baik, sholatnya banyak, pindah pahalanya kepada orang lain. Gara-gara apa? Lisan membicarakan aib orang lain. Zaman dulu tutup pintu, tutup jendela, tinggal di rumah, aman, tidak bicara aib orang lain. Zaman sekarang, besok hari libur, pagar kita kunci, pintu kita kunci, jendela kita kunci, tinggal di rumah, handphone hidup. Mulut nggak bicara, jempol bengkak. Grup sana, grup sini, masuk Instagram, masuk Facebook, masuk TikTok, masuk YouTube. Ini Ustaz Somad dari tadi ngejek ngomong TikTok, YouTube, Instagram, padahal dia pun juga main Instagram. Betul? Instagram Abdul Somad ada? Ada. Yang mana itu Pak Ustadz? Kami tulis Abdul Somad banyak sekali. Yang centang biru followernya 9 juta. Maksudnya yang belum follow. Itu maksudnya. Jadi Ustaz Somad itu sering posting di Instagram, ya, sering update di YouTube, ya, sering posting di TikTok, ya, tapi saya nggak tahu passwordnya. Itu semua admin yang mengerjakan. Saya hanya ngirim bahan-bahannya saja. Tolong balon diambil, nggak usah malu. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kalau kita selamatkan lisan kita, selamatlah amal kita. Bagi ibu-ibu yang suka ngomong, anak orang, suami orang, istri orang, sekarang setiap berita diekspos, TV, internet, YouTube, semua di komen. Maka insya Allah kita di Masjid As-Salam masih selamat lisan kita. Siapa itu muslim? Man salimal muslimun, selamat orang lain dari lisannya, dari komennya. Hidup ini sebenarnya tidak berat, hidup ini tidak sulit. Yang berat itu adalah memikirkan lisan orang, memikirkan komentar orang. Betul? Nah, betul katanya. Ustaz Abdul Somad kurus. Apa kata orang? Itu Ustaz Somad kurus karena tidak makan. Ustaz Abdul Somad gemuk. Apa kata orang? Itu Ustaz Abdul Somad gemuk karena makan duit haram. Jadi kalau kita ikuti omongan orang, sudah lama darah tinggi kita naik, asam urat, asam lambung, dan macam-macam semua naik. Maka yang paling bagus adalah kita urus saja hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pulang tidur, jangan lama-lama scroll, lihat komen, hancur, rusak pikiran kita. Badan sehat tapi kepala kita hancur, memikirkan segala hal. Yang paling jahat merusak adalah pikiran. Mikirkan omongan orang, mikirkan komen orang, mikirkan tatapan mata orang, mikirkan. Itu kenapa orang gila itu sehat. Kenapa? Karena dia tidak berpikir. Kalau mau sehat, buang pikiran. Oh, ini Ustaz Abdul Somad ini menyesatkan. Kita boleh berpikir, tapi yang kita pikirkan adalah
apa bekal kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang membangun masjid ini bekalnya sudah siap. Man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, banallah mithlahu baitan fil jannah, dibangun Allah tempatnya satu istana di surga. Mudah-mudahan kita semua juga nanti sempat bisa bangun masjid, ada tanah lapangnya, tidak pakai pagar, perumahan-perumahan ramai, solat berjamaah, mengalir pahalanya sampai hari kiamat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama lisan, yang kedua tangan. Betapa banyak tangan menganiaya, menempeleng, memukul, menyiksa, tapi insya Allah tangan kita baik. Ada orang yang tangannya tidak pernah memukul, tidak pernah menempeleng, tidak pernah menyakiti, tidak pernah menyiksa, tapi tanda tangannya meluluh lantakkan tanah orang lain. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang tangan kita tidak menganiaya orang insya Allah. Amin ya rabbal. Laki-laki, tanganmu jangan sampai menempeleng istri. Ketika pergi besok kondangan, wajah istrinya sebelah biru, sebelah hijau, kamu ditempeleng, bukan, salah make up. Tangan laki-laki. Yang KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, jangan diam, lapor ke Bapak Kapolres, lapor ke Babin Kamtipmas. Siap menerima laporan Pak? Siap. Kalau enggak cukup, Bapak Babinsa. Siap Pak Babin? Siap. Oh siap, lapor sekarang. Perempuan yang dipukul, yang dianiaya, diam. Perempuan menelpon jam 12 malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Betul ini Ustadz Somad? Salah sambung. Nelpon juga lagi. Ada apa? Suami saya Pak Ustadz. Kenapa suamimu memukul saya, menganiaya saya, menghardik saya, mengusir saya? Kenapa kamu tidak balas? Karena ada yang ngasih tahu, sorga saya di telapak kaki suami Pak Ustadz. Suami yang bagaimana? Suami yang taat kepada Allah, suami yang takut kepada Allah. Mana contoh suami yang takut kepada Allah? Inilah dia contoh suami-suami idaman yang takut kepada Allah. Yang senyum yang belum nikah malah. Ibu-ibu yang punya anak gadis, jangan takut, jangan khawatir. Anak gadis kalian jodohnya tidak jauh. Inilah mereka. Gimana guys? Siap? Siap mereka semua. Sekarang kita tanya ibu-ibu, siap Bu? Tidak. Jangan khawatir, kalau jodoh tak akan kemana. Tapi jangan lupa, saingan di mana-mana. Jangan khawatir, kalau sudah dituliskan oleh malaikat, tidak akan beralih ke tempat yang lain. Betul? Engkau punya proposal, minta sama Allah, sesuai proposalmu dengan persetujuan Allah, kau bahagia, kau bersyukur. Tidak sesuai proposalmu dengan keinginan Allah, kau bersabar. Hidup ini cuma dua, syukur dan sabar. Alhamdulillah Pak Ustadz, anak saya yang pertama namanya syukur, yang kedua sabar. Alhamdulillah, karena hidup ini cuma dua, syukur dan sabar. Ini sekarang banyak anak muda, dia punya proposal, dihadapkan pada Allah, dia bukan syukur, dia bukan sabar, dia paksa Allah untuk mengikuti proposal dia. Ya Allah, aku sedang jatuh cinta kepadanya, buat dia cinta kepadaku. Kalau dia sudah punya jodoh, matikan jodohnya. Apain? Kalau dia sudah punya jodoh, berarti Allah menyiapkan jodoh yang lebih ganteng, yang lebih mancung, yang lebih kaya, yang lebih cantik, yang lebih hebat. Bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan adik-adik diberikan jodoh yang soleh-solehah insyaallah. Saya lihat yang bilang amin yang udah punya anak 3, 4 semua. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya'ti yaumal qiyamah, ada orang yang nanti datang pada hari kiamat, bisolatin, solatnya banyak, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, duha, tahajud, isyraq, awabin, solat sunat tasbih, solat sunat hajat, solat sunat taubat, banyak solatnya.
wasyamin, puasa Ramadan 6 hari di bulan Syawal, Ayamul Bait 13, 14, 15, puasa Asyura, puasa 9 Zulhijjah Arafah, puasanya banyak, wa zakatin, zakat, wakaf, infak, sedekah, bangun masjid. Tapi ternyata syatama hadza, lidahnya kasar mencaci maki si fulan. Wa akala mala hadza, tangannya kasar mengambil harta si fulan. Wa safaka dama hadza, menumpahkan darah si fulan. Wa daraba hadza, memukul si fulan. Wa satama hadza, mengancam si fulan. Habis amal solehnya, ukhidat hasanatuhu, diambil solatnya, diberikan pada orang yang dia aniaya, diambil hajinya, diberikan pada orang yang dia zolimi, diambil tasbihnya, diberikan pada orang yang dia pukul, dia sakiti. Faniyat hasanatuhu, amalnya habis, sementara yang ngantri masih panjang. Inilah orang masuk neraka bukan karena zina, masuk neraka bukan karena riba, masuk neraka bukan karena korupsi, masuk neraka karena menganiaya orang, belum minta maaf. Ini tadi Pak Bupati menyebut bahwa ini acara masih halal bihalal. Rasa-rasanya inilah halal bihalal yang terpanjang di dunia. Halal bihalal tidak mesti bulan Syawal, Ustadz Somad. Halal bihalal itu tidak terbatas Idul Fitri. Halal bihalal, kelahi haram, musuh-musuhan haram, diam-diaman haram. Maka kita mau pindah dari yang haram kepada yang halal. Berteman halal, bersilaturahim halal, dengan cara yang halal. Karena ada juga orang silaturahimnya halal, tapi caranya tidak halal. Mau kemana Pak? Mau silaturahim, kumpul dengan teman-teman semuanya. Di mana? Di diskotik, mau dugem sebentar. Itu namanya halal bil haram. Silaturahimnya halal, tapi perbuatannya haram. Sedangkan kita malam ini silaturahim, menjalin ukhuwah Islamiyah, bertemu bertatap muka, ngaji, diadakan di halaman masjid. Acaranya halal, yang dituju halal. Itulah makna yang disebut Pak Bupati tadi. Ini nama acaranya halal bi halal. Jangan sampai nanti anaknya pulang di rumah bertanya, mama, 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 ya tadi Pak Bupati Maros mengatakan acara kita halal bihalal. Betul. Apa arti halal bihalal? Pokoknya halal dari sejak dulu bihalal. Jangan tanya-tanya. Banyak tanya masuk neraka. Bapaknya ditanya, ayah tadi acaranya halal bihalal. Betul. Artinya itu apa? Pokoknya dari dulu sudah begitu. Kata Ustadz, banyak nanya berarti Bani Israel. Itu tidak mendidik. Anak-anak kita mesti dijelaskan dengan yang baik. Silaturahim itu halal, kelahi itu haram. Putus silaturahim, walaupun ibadahnya banyak, la yadkhulul jannah, tidak masuk surga. Siapa yang tidak masuk surga? Qati'ur rahim, orang yang memutus tali silaturahim. Mudah-mudahan dengan bersilaturahim pada malam hari ini, umur kita bertambah, rezeki berlimpah insyaallah. Bukan kata saya, ini kata Nabi Muhammad SAW. Man ahabba yusatalahu fi rizqihi, siapa yang mau dilapangkan rezekinya, wa yunsa'alahu fi atharihi, mau dipanjangkan umurnya, falyasil rahimahu, maka hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Mudah-mudahan dengan bertemu malam ini silaturahim kita tersambung insyaallah. Amin ya rabbal. Masjid As-Salam ini insyaallah menurut pikiran saya setelah melihat lingkungan sekitar, sampai hari kiamat nggak akan kosong sholat berjamaah. Ustadz tahu dari mana? Karena saya lihat ke kanan perumahan, ke depan nggak tahu, tiang-tiang banyak sekali, rumah juga, ke kiri juga perumahan. Dan ini melihat dari usianya, usia-usia muda yang baru menikah, anak 1, 2, anak-anak mereka akan membesar, lahir cucu-cucu mereka. Maka insya Allah jangan hanya sekedar masjid, ini masih baru lagi. Ke depan anak-anaknya sekolah di mana? Mesti ada mengaji, ada RA, Raudatul Atfal, pendidikan Al-Quran, tamat TK, hafal juz amma. Simple, singkat, pendek, 1 tahun. Daftarkan anak Anda segera ke TK As-Salam.
Inilah TK yang paling hebat. TK-nya belum ada, endorse-nya sudah ada duluan. Tamat TK, hafal juz amma. Anak siapa yang tidak senang bahagia? Saya sangat senang. Sekarang kalau wisuda TK, apa yang ditampilkan ke depan? Berikut ini anak-anak TK membacakan surat amma yatasaalun an-naba. Maju ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun anin naba'il azim. Meleleh air mata kita, bangga. Kenapa? Karena anak-anak kita hafal juz amma. Mudah-mudahan diwujudkan ini di masa akan datang insyaallah. Amin. Dulu tidak begitu. Dulu wisuda TK. Berikut ini kita dengarkan anak TK menampilkan tarian dan nyanyian. Ibu saya bulat, bulat ibu saya. Kalau tidak bulat, bukan. Ternyata masih hafal sampai sekarang. Nyanyi bagus. Nyanyi bukan berarti haram. Tapi kemarin katanya haram. Ada nyanyi yang haram itu ada. Yang ngajak berzina, ngajak kumpul kebo. Masa ada lagu ngajak kumpul kebo? Ada. Judulnya Pak Ustaz, Cinta Satu Malam. Hasilnya pulang-pulang berbadan dua. Awalnya selimut tetangga. Ternyata Ustaz pun hafal juga. Saudara yang dimuliakan Allah. Tapi kalau lagu berbakti kepada orang tua, ingat kepada Nabi, mengenang Palestina, atuna tufuli. Bagaimana? Atuna, berikan kepada kami tufuli, masa kecilku, masa kecil anak-anak Palestina yang dirampas oleh Israel. Anak kecil menyanyi, atuna tufuli, berikan kepada kami masa-masa kecil kami yang penuh dengan keharuan. Anak-anak kita begitu bahagianya, lari-lari, lompat-lompat. Anak-anak Palestina sekarang sedang diserang. Tadi di jalan mau ke sini, saya diperlihatkan seorang bapak mengendong anak Palestina yang sedang sakit, kurus, tidak makan di rumah sakit. Mudah-mudahan saudara-saudara kita di Palestina diberikan Allah pertolongan. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ibu-ibu jangan cuman tonton artis-artis yang flexing, nunjukkan rumahnya, nunjukkan mobilnya, nunjukkan cincinnya, nunjukkan gelangnya, nunjukkan tempat jalan-jalannya. Jangan terlalu banyak nonton flexing pamer harta. Kenapa? Karena ibu sering nonton pamer harta, suaminya pendek umur. Setiap kali istrinya menunjukkan, papa, papa, ini rumah mereka. Papa, papa, ini liburan mereka. Papa, papa, ini gelang rantai mereka. Mati dia langsung. Tapi tontonlah Palestina. Anak-anak kita ajak menonton Palestina. Kamu enak sekarang, kamu enak hidup sekarang. Tonton saudara kita di Palestina. Man lam yahtam bi amril muslimin, siapa yang tidak peduli kepada saudaranya di Palestina, falaisa minhum, maka dia bukan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya setiap khutbah Jumat tidak pernah kosong dari pesan-pesan untuk Palestina. Di atas mimbar berapi-api saya katakan, mari kita tolong saudara kita di Palestina. Berapi-api Ustaz Abdul Somad di atas mimbar, jamaahnya di bawah berair-air. Palestina ditolong dengan kekuasaan. Palestina dibantu dengan materi, dengan uang. Kirimkan uang untuk beli selimut, untuk beli baju musim dingin, untuk sumur bor. Sumur bornya dicor oleh tentara Israel. Mereka tidak membunuh saja secara langsung, tapi membunuh pelan-pelan. Membuat sumur di gurun pasir Arab bukan mudah. Ratusan meter pipa ke dalam. Itu mereka cor. Mereka masuk ke rumah-rumah saudara kita di Palestina. Mereka tendang galon-galon tempat air minum dan air zam-zam, tempat minyak zaitun, supaya mereka tidak makan pelan-pelan. Maka ketika dijatuhkan tepung gandum dari atas, menangis saudara kita di Palestina, mencium tepung gandum karena sudah lama tidak mencium tepung gandum. Video anak kecil makan rumput, tersenyum
Karena rumputlah satu-satunya yang bisa mengenyangkan perutnya. Ini mesti kita tonton, kita lihat, kita lihatkan anak kita supaya apa? Menyadarkan bahwa kita masih ada dalam nikmat Allah, kita syukuri dan kita peduli kepada saudara kita. Sehingga nanti kalau kita ditanya di hadapan Allah, hai orang Maros, ketika Palestina sedang dijajah, apakah kalian memikirkan saudara di Palestina? Alhamdulillah, kami berkumpul di halaman Masjid As-Salam. Kami berjumpa dengan ustadz kami, guru kami, dan yang kami bahas adalah tentang Palestina. Mudah-mudahan kita termasuk tidak tergolong orang yang lalai dengan Masjidil Aqsa. Kita termasuk orang yang peduli. Yang lain ikut menjadi baik. Wa idza fasadat, kalau dia rusak, yang lain ikut menjadi rusak. Yang segumpal itu adalah qalb, di sebelah kiri berdegup dan berdetak, dua jari di bawah. Coba rasa, masih berdegup? Alhamdulillah. Kalau sudah tidak berdegup, kasih tahu, kain kafan sudah siap. Berdegup, berdetak, namanya apa? Jantung. Kenapa disebut jantung? Karena bentuknya seperti jantung pisang. Besarnya sebesar genggaman tangan. Jantung Abdul Somad sebesar ini. Jantung Pak Bupati agak lebih besar sedikit, sesuai dengan kepalan tangan kita masing-masing. Jantung anak kita sebesar itulah, berdegup, berdetak. Itu yang normal. Kalau yang tidak normal, biasanya dia tidak normal itu karena dua. Yang pertama, jatuh cinta. Yang kedua, jatuh tempo. Makanya jangan terlalu banyak ngutang. Karena kalau terlalu banyak utang, itu detak jantung tidak normal, akhirnya kena penyakit serangan jantung. Si Anu kenapa meninggal? Kena serangan jantung. Saya belum pernah lagi nanya jamaah, Bapak Anu yang kemarin yang sehat itu meninggal mendadak? Iya. Kenapa dia meninggal? Kena kurap Pak Ustadz? Enggak pernah. Kenapa dia meninggal? Kena panu? Enggak ada. Tapi kena serangan jantung. Tapi kalau melihat dari senyum jamaah Masjid As-Salam ini, kelihatannya orang-orangnya nggak ada yang punya utang. Itu kelihatan dari senyum, dari ketawanya itu kelihatan. Kalau kita ceramah di tempat kredit macet, itu senyumnya nggak selama ini, pendek aja. Apa kabar jamaah? Sehat. Kita pancing pun dia ketawa nggak sampai ke ujung. Nggak selesai dia. Tapi jamaah As-Salam ini Masya Allah, dari senyumnya, dari ketawanya kelihatan ada sih, cuman hampir lunas insya Allah. Ya Allah, saudara-saudara saya yang punya utang mudah-mudahan segera lunas ya Allah. Banyak sekali. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang berutang pertama karena kebutuhan, karena memang perlu, tapi ada juga karena lifestyle, karena ingin dianggap mewah, ingin dianggap hebat. Mau pulang kampung Idul Fitri, semua pulang bawa mobil. Masa kita enggak bang? Tolonglah beli bang, kredit enggak apa-apa bang. Akhirnya suami juga yang kena. Nah, bisa dilihat itu dari kerut-kerut wajahnya, bisa dilihat. Tapi di sini enggak. Kalau dilihat di sini, ini suami-suami yang takut istri semua. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, ibu-ibu yang solihah-solihah, yang baik-baik, itu insya Allah akan menjadi bidadari surga, bidadari surga. Makanya bapak nanti pulang bilang sama ibu, hai bidadari surgaku, mana kopi malam ini? Terus dia bilang, masa sih aku bidadari surga? Iya, tapi aku gemuk bang.
Kamu memang bidadari surga, tapi diturunkan Allah di rumah makan. Saudaraku, jangan pentingkan, jangan body shaming, jangan ejek orang. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Allah tidak melihat badan kamu. Wala ila suwarikum. Allah tidak melihat rupa kamu. Walakin yanzuru ila qulubikum. Yang dilihat Allah adalah hati kamu. Yang dipandang Allah itu hati kamu, Bu. Tapi jangan gara-gara hati kamu besok pagi bangun tidur nggak mandi, rambut macam sarang tawon. Ditanya sama suami, kenapa kamu nggak mandi, nggak sisiran? Allah melihat hati kita. Karena saat bercermin kita seimbangkan antara wajah dengan hati. Apa doa bercermin? Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Sebagaimana sudah kau perbaiki bentuk fisikku, perbaikilah akhlakku insyaallah. Ini tepat saya berdiri ke depan ini ada bendera hitam. Saya kira bendera bajak laut. Ternyata biker subuhan. Allahu Akbar. Biker subuhan ini anak-anak muda semua. Dan mereka ini spesialis sholat subuh. Zuhur nggak tahu. Sholat yang paling berat di antara 5 waktu itu sholat apa? Sholat subuh. Itu kenapa mereka disebut biker subuhan. Sedang subuh aja mereka sanggup, apalagi itu maksudnya. Bukan berarti cuma sholat subuh aja. Ustadz, kenapa bela-bela biker subuhan? Karena biker subuhan lah yang selalu mengawal saya di mana-mana saya pengajian. Walaupun kadang mereka nggak datang, cuma nempel bendera aja. Saya awal-awal kenal biker subuhan ini, mereka datang ke hotel. Assalamualaikum Ustaz Abdul Somad. Waalaikumsalam. Besok sholat subuh Ustadz jangan pakai mobil ya. Terus nanti kami akan jemput Ustadz pakai motor. Oke. Besok pagi mereka pun datang. Ustadz duduk di belakang. Mereka anggap saya nggak bisa pakai motor. Menyepelekan. Kamu pikir saya lahir langsung tua? Mari kuncinya. Saya bawa dari hotel ke masjid. Tinggal semua anak muda di belakang. Sampai di masjid, tausiah, bla 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 bla, tanya jawab, sholat sunat isyraq, selesai. Datang lagi anak muda biker subuhan. Ustaz Somad, ya pulangnya nanti kita naik motor lagi. Kenapa? Tadi nggak sempat buat konten. Masya Allah, kalau anak muda sudah ke masjid, insya Allah selamat dari pacaran. Anak muda sudah ke masjid, selamat dari narkoba, selamat dari dugem. Dugem itu apa Pak Ustadz? Dugem itu duduk sambil gemetar. Nah lah Ustadz nih kayak tahu aja. Saya nggak tahu, ngeliat di sinetron. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini malam apa ini? Hari Sabtu malam Ahad. Anak muda di mana-mana, duduk di kafe, duduk di taman, duduk pinggir laut, pacaran. Tapi di Maros, anak muda datang ke Masjid As-Salam. Allahu Akbar. Tadi sore, dari zuhur sampai asar, sampai maghrib, anak muda sedang setel motor yang knalpotnya baru disunat. Bunyi knalpotnya, beb 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 beb. Pas lewat di depan rumah dia, beb. Tapi di Maros, anak mudanya ngaji. Gimana beb? Mau dibawa kemana hubungan kita? Nanti malam kita jalan kemana? Gak ada jalan-jalan. Say no to bonceng. Ngaji nanti malam. Terus hubungan kita gimana? Habis ngaji kita jalan. Itu nama taubatnya pasrah tapi tak rela. Ya Allah, mudah-mudahan yang pacaran-pacaran ini malam ini ramai, lebih 40 orang, lebih 400 orang, lebih 4000 orang. Ya Allah, yang pacaran-pacaran putuskan ya Allah. Sampai hatimu Ustadz Somad. Kami datang ini mau memperbaiki hubungan kami. Kenapa kau doakan putus? Saya doakan putus karena saya sayang kepada kalian adik-adik saya. Kalian anak-anak saya.
Saya tidak mau kalian korban playboy cap tupai yang melompat semua pohon kelapa berlobang, kelapa sawit pun di lobangnya juga. Saya tidak mau kalian adik saya, kalian anak saya, kalian keponakan saya dibonceng ke sana, dibonceng ke sini, dibawa ke pinggir laut, balap gelap, gembung masuk angin. Mohon maaf, ini kata-kata Abdul Somad ini tidak sesuai. Banyak anak-anak anggap aja mereka nggak dengar karena mereka sibuk ngurus kotak sodako. Seandainya perempuan dengan harkat martabatnya yang bisa dijual dengan sebungkus martabak, lihatlah ayam. Bagaimana ayam? Apa kata ayam? Langkahi dulu mayatku, kata ayam. Pernah ayam ngomong kira-kira begitulah. Tapi manusia begitu mudah, hanya dikasih bubur ayam dan mie ayam, selesai, tamat riwayatnya. Botol minuman, kenapa hilang botol minuman saya tadi? Botol minuman, coba lihat baik-baik. Ini ada plastiknya di atas. Apa tulisannya? Do not accept if seal is broken. Jangan terima botol kalau segelnya rusak. Sampai di sini paham? Saya sayang sama kalian, adik-adik saya, anak-anak perempuan saya. Ibu, bapak, jaga anak perempuan kita. Jangan dibiarkan dibawa oleh laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Kalau memang kau jantan, datang kemari. Jangan cuma berani bawa mawar, bawa mahar. Tulis di pintu depan rumah. Besok buat gede-gede, besar-besar. Ambil gambar Ustadz Abdul Somad. Robah ahlan wa sahlan di atas itu tulis, yang jantan gagah perkasa, bawalah mahar. Jangan cuman berani bawa mawar, mawar plastik lagi, dibeli di lampu merah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insya Allah anak-anak muda kita ini dijaga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jauh berjalan banyak dilihat, lama hidup banyak dirasa. Lama jadi ustadz banyak yang curhat. Masuk WhatsApp DM, Ustadz Abdul Somad, saya dulu waktu menikah, tit, sensor. Saya dulu waktu menikah, tit, not virgin. Sekarang saya merasa berdosa. Bagaimana saya minta maaf ke suami saya? Anak sudah berapa? Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Dilema. Merasa berdosa seumur hidup, membohongi suami, mengkhianati suami, menipu suami, curang pada suami. Setiap melihat wajah suami merasa bohong, merasa tertipu, merasa menipu. Tapi mau berterus terang berat. Bagaimana saya Pak Ustadz? Saya bilang kamu tidak perlu mengaku. Kamu cukup diam saja, minta ampun kepada Allah. Kalau saya ngaku Pak Ustadz, kalau kau ngaku, tidak semua laki-laki siap menerima barang bekas. Betul? Ngaku mereka. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adik-adik saya, anak-anak saya, mari kita jaga Bapak Ibu. Datang laki-laki sore Ahad mau membawa anak gadis kita. Sekali tidak, katakan tidak. Pak, saya bawa anaknya. Tidak. Sebentar aja. Tidak. Cuman jalan-jalan ke pinggir pantai. Tidak. Saya kasih mie ayam, bawalah. Betapa murahnya harga anak gadis kita. Ibu mengandung anak itu 9 bulan 10 hari, menyusukannya 2 tahun, melahirkannya meregang nyawa, meneteskan darah air mata, sobek daging ibu, hanya untuk menjadi penghuni neraka jahanam. Latus alunna yauma idzin anin. Kamu semua akan ditanya tentang nikmat, dan nikmat ditanya adalah nikmat anak-anak perempuan kita. Mudah-mudahan anak perempuan kita dijaga, dipelihara Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ikutkan kursus karate, kursus judo, yang agak besar sumo, supaya dia jangan macam-macam laki-laki kepada dia. Ikutkan, masukkan ke banser. Lihat
Ternyata Banser tidak hanya laki-laki, adik kita perempuan. Jangan macam-macam, disipaknya pakai sepatu. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan berarti mereka perempuan yang tidak mau didekati laki-laki, sampai akhirnya hubungan yang baik di tempat yang baik dengan cara yang baik, menjadi keluarga yang baik, lahirlah anak-anak yang soleh dan solihah, akan melanjutkan dakwah Islam di Maros. Maros menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Maros ini negerinya para ulama. Dulu senior kami, orang yang jauh di atas kami di Al-Azhar Kairo Mesir, Andre Gurutta, memimpin Nahdlatul Ulama, datang dari Kabupaten Maros, sudah meninggal. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Gurutta Sanusi Bacu dari sini. Jadi kalau ada orang Maros buat dosa, buat salah, orang langsung tahu ini kan dari kampungnya Andre Gurutta. Di sini saya pernah menyampaikan tausiah di pondok pesantren Muhammadiyah, juga ada di Maros, di pinggir jalan waktu kami mau pulang ke Makassar. Artinya apa? Bahwa di sini tempatnya orang-orang baik, orang-orang soleh. Mudah-mudahan Allah menjaga dan kita saling menjaga dalam bingkai amar ma'ruf nahi munkar. Ini pohon sawit atau pohon apa ini? Hah? Saya tahu, saya pura-pura nanya aja. Pohon kurma. Ini pohon kurma. Di Pekanbaru Riau, kalau Bapak Ibu nanti panjang umur, sehat badan, silaturahim ke tempat Ustadz Somad, saya akan bawa ke Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau. Banyak sekali pohon kurma di pinggir-pinggir Masjid An-Nur itu. Tapi nggak ada yang berbuah. Sama seperti Masjid As-Salam, nggak berbuah juga kurmanya. Akhirnya dibawalah pakar kurma dari Bangkok, Thailand. Namanya Profesor Kolak. Dia bukan ngurus kolak pisang, dia spesialis kurma. Akhirnya setelah datang suruh cek kurma. Profesor Kolak, can you check our date? Bisa kamu cek kurma kami? Setelah dia lihat, akhirnya Profesor Kolak tersenyum. Kata dia, ini kurmanya tidak bermasalah. Terus kenapa nggak berbuah? Ini jantan semua. Boleh jadi ini berdua ini jantan ini. Apa maksud Ustadz? LGBT tidak melahirkan apa-apa. Ya Allah, selamatkan Sulawesi Selatan, selamatkan Maros dari LGBT. Kenapa perempuan dipisah dengan laki-laki? Ini sebelah kiri laki-laki, ini sebelah kanan perempuan, yang tengah agak campur dikit. Karena laki-laki kalau terlalu sering melihat perempuan, sama seperti orang yang kerja di rumah makan. Saya pernah ketemu orang kerja di rumah makan. Enak kalian di rumah makan ini ya. Gulai ada, konro ada, sup saudara ada, saudara di sup ada, soto ada, mie ada, rendang ada. Apa kata orang di rumah makan? Kami di rumah makan ini udah nggak ada selera lagi Pak Ustadz. Kami cuman makan ikan asin sama kerupuk. Kenapa begitu? Karena tiap hari ngelihat makanan sampai nggak ada selera makan. Itulah kenapa perempuan dipisah dengan laki-laki. Kenapa? Karena kalau sudah terlalu sering melihat perempuan, akhirnya kalian tidak bernafsu lagi melihat perempuan. Itulah penyakitnya perancang busana. Itulah penyakitnya artis-artis. Itulah penyakitnya orang yang terlalu sering ketemu dengan perempuan. Akhirnya apa? Ngelihat perempuan cuek aja. Bro, ada cewek? Biasa. Bro, ada laki-laki? Wow. Jadi banyak orang yang tidak mengerti kenapa di pondok pesantren dipisah laki-laki dengan perempuan. Supaya apa? Supaya ganas matanya, supaya bernafsu dia, supaya bergairah dia. Itulah kenapa perempuan itu ditutup. Karena dengan ditutup itu semakin membangkitkan keinginannya. Kalau kita pergi ke pinggir jalan, ngelihat buah-buahan yang sudah dibuka, kulitnya dibuang, diletakkan di pinggir jalan, tidak ada harganya. Tapi kalau dia ditutup, ada kulitnya, dibungkus plastik, masuk ke dalam mall, dalam etalase kaca, dalam kulkas, dikunci, kulkasnya dikunci, mallnya dikunci, kuncinya hilang. Itulah orang paling penasaran.
Kira-kira adik-adik ada jualan jeruk di pinggir jalan, jeruknya sudah dikupas, dibuang di pinggir jalan, kena debu, tidak tertutup, tapi ada jeruk yang pakai kulit, pakai plastik, dibungkus dalam kulkas, dalam mall. Mau yang di pinggir jalan atau yang dalam mall? Yang pinggir jalan aja Pak Ustadz gratis. Mudah-mudahan Allah memberikan kalian jodoh yang baik-baik insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kenapa Ustadz doakan yang baik-baik? Kalau kalian menikah dengan orang baik, tempat tinggalnya baik di sekitar perumahan Masjid As-Salam, bawa anak-anak malam Ahad ada pengajian, para asatis buat pengajian 1 bulan sekali, 2 bulan sekali. Untuk yang pekanan Jumat, malam Jumat baca Yasin ke dalam. Betapa indahnya. Mudah-mudahan semua keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Ibunya solehah, anaknya soleh, anak-anaknya pun ikut jadi soleh. Anak-anak yang dibawa malam ini insya Allah anak-anak yang soleh-soleh. Kalau ibunya kuntilanak, suaminya genderuwo, anaknya tuyul. Jangan pernah lupa mendoakan anak kita, Rabbi habli minas solihin. Jadikanlah anak kami anak-anak yang soleh, bukan somat. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini saudara kita sudah gelombang kedua di tanah suci Makkah Al-Mukarramah. Sampaikan salam saya ke jamaah Masjid As-Salam yang sedang berada di kota Makkah. Kalau masih bisa di streamingkan malam ini, video callkan mereka, doakan supaya kita pun bisa juga berhaji ke Baitullah insyaallah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Ya Allah, berikan kami rezeki yang halal supaya kami bisa berhaji ke Baitullah, bisa kami berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi. Alhamdulillah, jamaah yang paling beruntung ini yang barisan-barisan depan, bangun pagi, mandi, sholat tahajud, sholat hajat, sholat taubat, menjelang azan subuh berzikir baca Quran. Ketika suara berkumandang Allahu Akbar, Allahu Akbar, hanya beberapa langkah sudah sampai ke Masjid As-Salam. Masjid As-Salam pun indahnya Masya Allah, karpetnya, AC-nya. Saya tadi senang sekali di dalam, dinginnya luar biasa. Sampai keluar agak panas sedikit. Beruntung Bapak Ibu yang ada di masjid, lingkungan Masjid As-Salam, tempatnya nyaman, indah. Tolong isi dengan sholat berjamaah. Anak-anak nggak bisa main suruh, kamu ke masjid, pergi ke Masjid As-Salam, pergi ke masjid. Papa nggak ke masjid, papa sudah dewasa. Oh, nggak bisa begitu Pak. Anak kita mesti kita bawa ke masjid. Masjid As-Salam, bawa ke masjid. Anak yang dibawa ke masjid itulah nanti yang ingat, dan mereka akan membawa anak mereka juga ke masjid. Ini malam ini rumah-rumah kosong, anak-anak dibawa, ibunya ikut, anaknya nangis, dibelikan balon, balonnya lepas, belikan balon lagi. Hadir semuanya malam ini, tumpah ruah. Mudah-mudahan di masa akan datang terus ada kajian-kajian berkala. Untuk kajian-kajian rutin, Senin malam Selasa akidah, Selasa malam Rabu fikih, Rabu malam Kamis akhlak, Kamis malam Jumat wirid Yasin, Jumat malam Sabtu ngaji tafsir, Sabtu malam Ahad ngaji hadis, Sabtu malam Ahad bulanan buat acara tablik akbar, undang para asatis, koordinasi dengan Ustadz Farid, koordinasi dengan biker subuhan, dengan
Banser, dengan Bapak Kapolres, dengan Babinsa, Babin Kamtipmas, sehingga terjalin silaturahim. Kita bersilaturahimnya di masjid. Jangan sampai tidak pernah ke masjid, rumah dekat masjid, tidak peduli dengan masjid, tidak mau ke masjid, tapi jenazahnya kalau mati dibawa ke masjid. Yang sombong nggak mau masuk masjid, ingat, nanti sampainya kau mati, malaikat maut datang, dan ketika mati jenazahmu tetap diletakkan depan masjid, tapi nggak ikut sholat. Selesai sholat zuhur baru imamnya balik, tolong dia bawa masuk ke dalam. Akhirnya jenazah dibawa masuk ke dalam. Imamnya bertanya, ini jenazah yang sombong kemarin? Iya, dia yang sombong tidak mau di belakang imam, sekarang diletakkan di depan imam. Namanya sholat jenazah. Yang kaya-kaya mati, yang rumah-rumahnya bagus-bagus mati, yang mobilnya mahal-mahal mati, pejabat-pejabat mati, gubernur mati, bupati jangan kuat, ada orangnya, polisi astagfirullahaladzim, ada pak polisi, tentara ada, bapak Babinsa, ustaz lebih kuat lagi untuk saya. Kita semua akan mati. Yang tegap, yang gagah, yang kaya, yang perkasa, yang pejabat, begitu nyawanya ditarik malaikat maut, hilang semuanya. Surat tanah, surat mobil, surat rumah, memang dari awal nggak ada, karena di bank. Kita semua akan mati menghadap Allah. Jenazah kita dibawa ke masjid. Pak Imam akan bertanya ke jamaah, apakah jenazah ini baik? Baik. Kenapa orang ragu untuk menjawab? Karena memang ini orang tidak pernah mau tahu dengan masjid, dan ini tidak ada di lingkungan Masjid As-Salam. Karena di As-Salam ini marah masjidnya yang gak muat, melimpah ruah. Mudah-mudahan subuh besok begini juga insya Allah. Dari bunyi aminnya seperti gak yakin kelihatan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ternyata drone-nya udah pulang duluan. Tadi saya mulai jam 8:30, sekarang sudah jam 9:30. Ternyata saya sudah berdiri 60 menit sesuai dengan tertulis di botol 600 ml. Dari tadi saya tausiah memandang ke kanan, memandang ke kiri, memandang ke belakang, melihat ke depan. Jamaahnya semuanya tidak ada yang mengantuk, tidak ada yang menguap, semuanya segar bugar. Masyarakat Maros sudah terbiasa ngaji tabligh akbar. Kira-kira kalau saya teruskan sejam lagi masih tahan? Ibu masih sanggup? Saya nggak sanggup. Ini tausiah yang ketiga ini. Tadi pagi di Takalar, habis Takalar kemana kita tadi? Habis itu ke Pangkep, habis dari Pangkep ke Maros. Ini yang ketiga. Sini pun yang ketiga ini tadi aslinya saya sudah nggak sanggup lagi menggelegar. Saya tadi maunya ceramah yang slow aja. Marilah kita bangun Maros menuju yang lebih religius. Mari kita ramaikan masjid kita. Karena udah habis tenaga. Tapi melihat jamaah yang semangat, bayangkan jamaah kita dari tadi berdiri nggak duduk-duduk. Sementara yang di sana duduk nggak berdiri-berdiri.
Mau yang dekat, mau yang jauh, semuanya insya Allah masuk surga. Semua yang hadir ini masuk surga. Pasti Pak Ustadz, pasti. Yang menjamin siapa? Nabi Muhammad SAW. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah pasti masuk surga. Percaya atau nggak percaya? Saya 1000% percaya ucapan Nabi Muhammad SAW. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah masuk surga. Kalau dia nakal Pak Ustadz, kalau dia main judi slot, kalau dia main game online, kalau dia ambil pinjam online, kalau dia main judi, kalau dia laga ayam, kalau dia berzina, kalau dia mabuk, dia tetap masuk surga, cuman transit dulu di neraka. Transitnya lama Pak Ustadz? Ya kayak sekarang ada delaynya. Berapa lama tuh Pak Ustadz? Ya kira-kira sampai gosong lah. Makanya subuh itu 7 kali kita minta Allahumma ajirna minan nar, 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 Allahumma ajirna minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azab. Ibu, bapak, kita tidak pernah berpisah karena kita selalu bersama dalam doa. Doakan Ustadz Somad supaya husnul khotimah masuk surga. Di akhir majelis mari kita sama berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita menjadi orang yang memakmurkan Masjid As-Salam sampai anak cucu kita sampai hari kiamat. Pemimpin-pemimpin kita di Maros ini adil dan amanah. Orang-orang kayanya berinfak, berwakaf, bersedekah. Anak-anak mudanya dijauhkan dari perbuatan zina, maksiat. Keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah. Anak-anak kita soleh, solihah, penghafal Quran. Maros baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ala hazihin niyah. Al-Fatihah.